adik-adik. Apa kabar kalian? Semoga masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat juga tentunya. Nah, adik-adik, kali ini Nang Pendeta ditemani oleh Kak Lucy dan juga Kak Nunut. Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana kita mengenang akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukan begitu Kak Nunut dan Kak Lucy? Benar Inang, tapi sebenarnya Kak Lucy agak sedih nih Nang Kak, soalnya memperingati kematian Tuhan Yesus tahun ini kita tidak bisa ke gereja. Jangan sedih Kak Lucy, walaupun adik-adik tidak bisa beribadah di sekolah minggu HKBP Minggu, tapi adik-adik bisa beribadah bersama papa, mama, di rumah, Inang. Ya, benar sekali adik-adik. Meskipun kita tidak bisa ke gereja, tapi tentunya tidak mengurangi bagaimana kusuknya kita untuk beribadah mengenang hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita duduk dengan yang manis ya, supaya kita memulai ibadah kita dan juga pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86. Silang nabadiai berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dalam surga pada hari ini di mana kami memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa-dosa kami, memberikan keselamatan kepada kami. Biarlah pada saat kami memperingati hari Jumat Agung hari ini, kami sungguh-sungguh boleh mengenang bagaimana Yesus yang mau berkorban untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Mama dan Papa boleh membantu adik-adik. Yuk kita baca bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya
supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Dan ada dua hal yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tentang pengorbanan, di mana Yesus mau berkorban untuk kita semua. Dia mau menebus kita dari dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Wow, baik sekali ya Tuhan Yesus itu, Inang. Dia mau berkorban untuk kita. Kalau sebagai anak sekolah minggu, bisanya berkorban seperti apa ya, Nak? Kalau adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita meneladani Yesus yang mau berkorban untuk kita, sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya nih, pada saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Sebenarnya kita sudah berkorban banyak. Tetapi apa yang kita korbankan itu belum ada apa-apanya seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang sudah kita korbankan? Coba mungkin kalau kita pikir-pikir, iya, kita jadi tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman. Betul. Kita menjadi tidak bisa datang ke gereja beribadah seperti yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita tidak bisa pergi jalan-jalan atau liburan bersama dengan mama dan papa. Nah, hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya itu menjadi wujud dari pengorbanan yang kita lakukan. Tapi ketika kita berbicara tentang apa yang dikorbankan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus mau meminta kepada kita bagaimana kita bisa mengorbankan waktu kita, mengorbankan hidup kita juga untuk Tuhan Yesus dengan menjadi anak-anak yang selalu patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Wah, itu yang pertama, Inang. Yang kedua apa, Inang? Yang kedua, kita mau belajar tentang bagaimana Yesus menghadapi orang banyak ketika itu. Sebenarnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sangat sakit sekali. Bagaimana Yesus dicaci maki, bagaimana Yesus dilempari dengan batu, bagaimana mahkota duri diberikan kepada Tuhan Yesus, bagaimana dia juga harus dipaku di kayu salib. Sebenarnya itu sangat sakit sekali, Kak Nunut dan Kak Lucy. Tapi kita melihat di sini Yesus sangat kuat, mampu memikul salib, bahkan disalibkan pada salib yang dia pikul sendiri. Nah, ini mengajarkan kepada kita juga sebagai anak-anak harus meneladani bagaimana Yesus yang kuat itu dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Jadi apapun yang terjadi kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu, kita harus bisa tetap boleh menjadi anak-anak yang kuat, tidak menjadi lemah, tetapi terus menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu kira-kira Kak Lucy dan Kak Nunut. Berarti kita harus kuat ya Kak Nut? Kita harus kuat. Kuat dan semangat. Semangat. Begitu. Ya, nah adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Nunut yang menceritakan tentang bagaimana Yesus yang berkorban itu untuk kita semuanya. Jumat pagi, Yesus berdiri di hadapan Pontius Pilatus. Kedua pergelangan tangannya diikat tali. Pilatus tahu
Yesus tidak bersalah, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Pilatus berkata di hadapan orang banyak, "Hari ini hari yang istimewa. Aku akan membebaskan seseorang. Mana yang kalian pilih, Yesus atau Barabas?" Orang banyak berseru, "Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus." Pilatus terkejut dan Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda ia tidak ikut memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Dan inilah awal dari perjalanan panjang Yesus sampai ke Bukit Golgota. Yesus digiring ke ruangan pengadilan istana Pilatus. Para prajurit melepaskan jubahnya, lalu mengikat dia, dan mereka bergantian memukuli Yesus dengan cambuk kulit. Mereka memakaikan Yesus jubah ungu dan memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Lalu mereka tertawa dan berkata, "Hahaha, hidup Raja orang Yahudi." Dan disinilah Yesus menerima salibnya, salib yang berat dan tubuh yang sangat lemah. Yesus digiring keluar pengadilan dan ia memanggul salib melalui jalan yang berliku. Tiba-tiba Yesus limbung dan terjatuh. Inilah pertama kali Yesus jatuh. Yerusalem sangat ramai dengan orang. Di antara banyak orang tersebut, ada seseorang yang sangat istimewa bagi Yesus. Itulah Maria, ibunya. Maria mendatangi Yesus, mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Maria melihat wajah Yesus yang penuh dengan memar dan berdarah. Sangat sedih hati Maria. Yesus sangat lelah dan sulit melangkah. Para prajurit takut Yesus tidak akan sampai ke Golgota. Lalu para prajurit melihat ada seseorang yang kuat. Mereka menarik seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Simon dari Kirene. Simon meletakkan salib di bahunya yang kuat dan bersama Yesus dia mulai berjalan. Peluh membasahi wajah Yesus. Darah mengalir dari mahkota duri di kepalanya. Lalu seorang wanita dari kerumunan mendekati Yesus. Dialah Veronika. Lalu Veronika melepaskan kerudungnya dan menyeka darah dari kepala, mata, pipi, dan mulut Yesus dengan sangat lembut. Ketika berjalan keluar pintu gerbang kota, Yesus sangat haus. Udara panas membuat Yesus sulit bernapas. Salib yang berat membuat lengan dan kaki Yesus menjadi sakit. Tiba-tiba, Yesus jatuh kedua kalinya. Maria yang melihat hal ini sangat sedih hatinya. Banyak orang di arak-arakan tersebut mengenal Yesus. Orang-orang itu tahu tentang mujizat yang telah dilakukan Yesus. Mereka sangat sedih dan mulai menangis. Yesus melihat para perempuan-perempuan Yerusalem dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus berjalan terus menuju Golgota. Prajurit berseru padanya agar berjalan lebih cepat. Namun, Yesus sangat lemah dan Yesus pun akhirnya terjatuh untuk ketiga kalinya. Awan hitam menutupi langit saat Yesus memikul salib. Dan akhirnya Yesus sampai ke Golgota. Para prajurit memberikan Yesus minuman anggur. Prajurit yang lain melepaskan pakaian Yesus dan mempersiapkan Yesus untuk penyalipan. Beberapa dari mereka bermain undi untuk membagi jubah Yesus. Para prajurit merebahkan salib Yesus di tanah. Di dekatnya, 2 orang penjahat sudah tersalib di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dengan martil berat, mereka mulai memaku tangan Yesus dan menekuk lutut Yesus. Dari salib yang menjulang tinggi, Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Demikianlah bunyi tulisan salib Yesus. Maria, Yohanes, murid Yesus, berada di bawah kaki Yesus. Yesus pun berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Seseorang dari kerumunan berkata, "Jika engkau anak Allah, turunkan dari salib itu." Namun Yesus tidak menjawab.
Dan tak lama kemudian Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu ia berkata, "Aku haus." Dan seorang prajurit mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, menaruhnya pada sebuah tongkat dan menyodorkannya ke dalam mulut Yesus. Setelah 3 jam lamanya, Yesus berkata untuk terakhir kalinya, "Sudah selesai." Lalu kepala Yesus tertunduk. Ia menarik napas terakhir lalu mati. Para prajurit menusukkan tombak ke lambung Yesus untuk memastikan apakah Yesus sudah mati. Darah dan air keluar dari lambung Yesus. Hari itu menjelang hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun. Maka jasad Yesus segera diturunkan dan dimakamkan sebelum matahari terbenam. Seorang sahabat Yesus, Yusuf dari Arimatea, diizinkan oleh Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib. Dan Maria menunggu untuk memeluk tubuh Yesus dalam dekapannya. Maria sangat sedih dan tidak ingin meninggalkan Yesus. Namun, Yusuf dari Arimatea mengingatkan bahwa matahari hampir terbenam dan hari Sabat akan tiba. Maka Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea serta sahabat lainnya segera membalut tubuh Yesus dengan kain linen dan diberikan rempah-rempah. Namun waktu tidak cukup untuk meminyaki Yesus. Maka Maria Magdalena dan para perempuan lain menyanggupi untuk meminyaki tubuh Yesus pada hari pertama di minggu yang baru setelah Sabat. Yesus diletakkan di dalam kubur baru, dan tibalah waktu mereka untuk pergi. Sebuah batu besar digelindingkan untuk menutup pintu masuk. Nah, adik-adik, demikianlah cerita yang dibawakan oleh Kak Nunut kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nunut menjadi perenungan bagi kita untuk mengingat bagaimana Yesus yang mau berkorban untuk kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah mau berkorban bagi kami semuanya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang meneladani Yesus di dalam kehidupan kami ini. Kami mau juga berkorban bagi sesama kami. Kami juga mau menjadi anak-anak yang kuat dalam menghadapi apapun sebagai anak-anak yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368.
Marilah adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita dan pembelajaran kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu belajar dari firman-Mu. Dan pada hari Jumat Agung ini, di mana kami mengenang akan kematian Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan dan juga cerita yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kepada kami semuanya boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah pembelajaran kita pada Jumat Agung pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan dan juga apa yang disampaikan oleh kakak kita melalui ceritanya pada hari ini boleh membuat kita semakin menjadi anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, adik-adik semua, Inang Pendeta, Kak Nunu dan Kak Lucy berpesan kepada adik-adik semua, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang. Bye!